Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Sukmawijaya. Saya guru TKJ SMK 1 Ciamplas. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas dari kursus CCNA Enterprise Networking, Security and Automation, dan instruktur Bapak Dodi Permana Hidayat SPD. Oke, berikut ini adalah soalnya. Yang pertama itu install Linux server di aplikasi virtualisasi. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox. Servernya saya menggunakan Debian. Terus nanti hostname-nya akan diganti menjadi server Linux. Username-nya menjadi nama saya, yaitu Rahmat nanti ya. Terus harus login dengan user tersebut, dan user tersebut nanti sudah memiliki akses sama dengan user root. Seperti contoh di sini Dodi at server min Linux tanda pagar gitu ya. Terus yang terakhir, server Linux tersebut yang diinstal harus berhasil ping ke 88 atau DNS Google dan berhasil ping ke instagram.com. Semuanya harus reply atau connect ya. Ini adalah soalnya yang diberikan oleh Pak Dodi. Berikut ini adalah topologi yang sudah saya sesuaikan dengan soal dan nanti akan saya praktekkan. Di sini Debian server diinstal pada VirtualBox, lalu nanti terkoneksi atau jaringannya menggunakan bridge, menggunakan WiFi karena saya menggunakan laptop ya. Selanjutnya Debian di VirtualBox ini akan terkoneksi ke internet dan akan dicek koneksinya ke Instagram dan 88 atau DNS Google. Selain itu, hostname-nya harus server in Linux, terus user Rahmatnya nanti saya daftarkan di sudoers, seperti tugas dari Pak Dodi. Oke, kita lanjutkan ke langkah kerja. Oke, yang pertama login ke Debian server dulu ya. Oke, di sini saya menggunakan Debian server yang sudah diinstalkan pada VirtualBox. Saya gunakan yang sudah ada saja karena proses instalasi saya anggap sudah bisa gitu ya. Kita lanjut ke login. Usernya adalah Rahmat. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya login menggunakan user Rahmat dengan nama servernya Debian ya. Belum saya ganti di sini. Oke, selanjutnya di soal ganti hostname-nya menjadi Linux server. Oke. Nah, untuk mengganti hostname itu saya perlu menjadi root terlebih dahulu. Karena user Rahmat belum saya daftarkan ke sudoers ya. Ini passwordnya root untuk root ya. Selanjutnya kita akan ganti hostname-nya. Ada dua file yang harus diganti. /tc host. Oke. Nah, di sini kita ganti menjadi namanya adalah sesuai di soal tadi Linux server. Kita save. Selanjutnya kita ganti lagi nano/etc hostname. Nah, kita ganti juga menjadi Linux server sesuai di soal dari Pak Dodi ya. Kita save, lalu kita reboot. Oke, kita tunggu. Kita enter. Oke, sekarang sudah berganti namanya menjadi Linux server ya. Kita login dulu ke nama Rahmat. Oke, namanya Rahmat sudah pada login pada Linux server sekarang sini. Selanjutnya, oke, kita akan membuat user Rahmat itu menjadi setara dengan root ya. Di sini saya menggunakan sudoers sehingga saya akan menginstalkan sudo di sini ya. Nah, kita instalkan sudo. Oke. Kalau menginstal kita perlu menjadi root kembali. Sudo in root 123. Oke. Nah, di sini saya menggunakan repository lokal
Anggap saja kita belum connect ke internet ya. Kita installkan apt install sudo, enter, dan di sini menggunakan DVD binary 1 dan sudah terinstall. Selanjutnya kita akan edit sudo dan masukkan user Ahmad ya. Nano /etc sudo sudoers, enter, dan di bagian bawah di bawah root, nah kita akan tambahkan user Ahmad. Kita cut dulu, uncut, nah kita edit sini user Ahmad. Oke. Setelah itu kita simpan, kita save. Selanjutnya kita akan uji coba user Ahmad bisa menjadi setelah root atau tidak ya. Kita exit dulu. Oke, kita clear. Nah, di sini usernya Rahmat, kita akan coba menjadi sudoers. Caranya itu perintahnya sudo su. Nah, di sini ini karena pertama kali saya menjadi super user, ada hal yang disampaikan ya secara bahasa Inggris ya. We trust you have received the usual lecture from the local system administrator. It usually boils down to these three things. Jadi ada 3 catatan ya. Yang pertama, respect the privacy of other. Jadi kita harus respect terhadap privasi orang lain. Yang kedua, think before you type. Jadi berpikir sebelum mengetik ya. Yang ketiga, with great power come great responsibility. Jadi kita memiliki kekuatan yang lebih besar, itu menjadi tanggung jawab yang lebih besar pula. Oke. Nah, di sini passwordnya password Rahmat. Dan kita posisinya sudah menjadi sudoers. Oke. Walaupun di sini masih root sebenarnya ya, tapi udah ada tanda pagar, berarti kita sudah menjadi root sini. Oke, kita sudah user Ahmad sudah setara dengan root. Selanjutnya kita akan koneksikan Debian ke internet dengan koneksinya bridge adapter to Wi-Fi, lalu kita akan setting DHCP client ya. Oke, kita cek dulu di sini device-nya, networknya apakah sudah terkoneksi melalui bridge adapter ke Wi-Fi. Oke, kita akan coba setting networknya. Nano /etc network interfaces. Nah, di sini kita akan tambahkan auto env0s3 di interface-nya device env0s3 init DHCP, ini DHCP client. Kita simpan, kita restart networkingnya /etc init.d networking spasi restart. Oke, coba kita cek IP-nya IP A. Oke, kita coba reset kembali. Coba cek IP A apakah masih berubah. Oke, masih tetap ya. Kita coba cek koneksinya, kita ping ke 88 sesuai dengan di soal di pengujian ya. Sini, oke, kita cek koneksi ke internet, ping ke 88 sampai ke instagram.com. Ping ke DNS Google 8888. Enter. Ini terkoneksi ke internet ya. Ada reply from, terus ada ICIP dan detailnya. Oke. Selanjutnya ping ke instagram.com. Instagram.com. Oke, ini juga terkoneksi ke internet. Oke. Ya. Sekian tugas yang saya kerjakan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.